Perkenalkan, saya Ari Setia Nugraha, mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penerapan Big Data dan Artificial Intelligence pada ekosistem GoFood, mulai dari arsitektur datanya sampai bagaimana AI dipakai di setiap proses bisnisnya. GoFood adalah platform food delivery digital milik Gojek yang mempertemukan tiga pihak utama dalam satu ekosistem, yaitu pelanggan, mitra restoran, dan mitra deliver. Setiap aktivitas di dalamnya, seperti transaksi, pembayaran digital, pelacakan lokasi deliver, sampai layanan pelanggan, menghasilkan data dalam jumlah besar secara terus-menerus dan real-time. Ketiga pihak ini saling terhubung dalam satu sistem informasi digital yang sama. Dan dari sinilah kebutuhan pengelolaan big data muncul. Untuk mengolah data sebanyak ini, GoFood membangun arsitektur sistem yang terdiri dari 5 lapisan. Lapisan pertama adalah front-end layer, tempat pelanggan berinteraksi lewat aplikasi Gojek dan restoran lewat Gobis atau POS. Lapisan kedua adalah transaction layer yang memvalidasi pesanan, pembayaran lewat GoPay atau QRIS, dan mencocokkan driver. Lapisan ketiga adalah tracking layer yang melacak lokasi deliver lewat GPS dan menghitung estimasi waktu tiba. Lapisan keempat adalah data dan AI layer yang memproses data dengan Apache Kafka dan Spark untuk menghasilkan rekomendasi dan dynamic pricing. Dan lapisan terakhir adalah data warehouse serta dashboard yang merupakan tempat data yang sudah diproses dan disimpan untuk dianalisis dan diambil keputusan. 4 proses bisnis utama yang akan dibahas dalam penerapannya yaitu proses transaksi dengan customer, produksi di restoran, distribusi pengiriman, dan layanan konsumen. Di proses transaksi customer, AI berperan lewat 3 hal. Yang pertama yaitu prediksi permintaan pelanggan dengan menganalisis histori transaksi dan pola pembelian. Misalnya, memprediksi lonjakan pesanan saat jam makan siang. Kedua, rekomendasi menu personal, seperti menampilkan menu sarapan di pagi hari atau restoran favorit secara otomatis. Ketiga, deteksi fraud pembayaran dengan mengenali pola transaksi mencurigakan dan aktivitas akun yang tidak wajar. Hasilnya, transaksi jadi lebih aman dan pengalaman pelanggan lebih personal. Setelah pesanan masuk, proses selanjutnya adalah ke dapur restoran. Di sini, IM membantu lewat prediksi waktu penyelesaian masakan dengan mengenali menu apa saja yang butuh waktu lebih lama. Lalu ada optimasi manajemen pesanan, yaitu mengatur antrian berdasarkan jumlah pesanan dan kapasitas dapur restoran. Terakhir, analisis performa restoran dilakukan dengan mengolah data dan rating serta komplain untuk memantau tingkat keterlambatan. Semua ini untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan membuat estimasi pengiriman jadi lebih akurat. Begitu makanan siap, driver yang mengambil alih proses pengiriman. Ada 3 penerapan AI di sini. Yang pertama, optimasi pemilihan driver dengan mempertimbangkan lokasi GPS, beban kerja, dan rating driver. Kedua, prediksi estimasi waktu tiba dengan menganalisis kondisi lalu lintas dan riwayat waktu pengiriman sebelumnya. Ketiga, optimasi rute pengiriman yang mempertimbangkan kemacetan dan menghitung jarak tempuh terpendek. Bagian ini yang paling langsung dirasakan pelanggan karena kecepatan pengiriman makanan mereka. Terakhir, dari sisi proses bisnis, ada layanan konsumen. AI di sini bekerja lewat chatbot customer service yang menjawab status pesanan dan kendala pembayaran secara otomatis. Lalu ada klasifikasi keluhan otomatis yang mengelompokkan keluhan seperti pesanan terlambat atau driver tidak datang dan meneruskan kasus yang kompleks ke agen CS manusia. Terakhir, analisis feedback dengan pelanggan dilakukan untuk mengenali pola keluhan berulang sebagai dasar perbaikan layanan. Semua proses bisnis ini didukung oleh satu arsitektur data yang disebut Lambda Arsitektur. Konsep ini menggabungkan pengolahan data real-time atau speed layer dan pengolahan data historis atau batch layer dalam satu sistem yang sama. Speed layer menggunakan Apache Flink dan Spark Streaming, sedangkan batch layer menggunakan Apache Spark dan Hadoop. Keduanya berjalan paralel dan menerima data yang sama dari data source. Lalu hasilnya digabungkan di serving layer sebelum dipakai oleh AI application seperti rekomendasi, pricing, dan dispatch. Data
Ingestion layer menerima 4 jenis data secara berkelanjutan, yaitu data transaksi, data produksi, data distribusi, dan data layanan. Data yang butuh keputusan cepat, seperti posisi driver dan deteksi fraud, masuk ke speed layer. Dengan data yang dipakai untuk analisis historis, seperti tren penjualan dan performa restoran, masuk ke batch layer. Data yang sudah diproses ini kemudian disimpan di 3 penyimpanan. Yang pertama yaitu data lake untuk menyimpan data mentah dalam jumlah besar seperti data transaksi dan data GPS. Data warehouse dipakai untuk kebutuhan analisis bisnis dan membuat laporan manajemen. Data Redis database menyimpan data yang butuh akses sangat cepat, seperti lokasi driver aktif. Dari penyimpanan ini, datanya dipakai langsung oleh EA application layer. Ada recommendation system untuk merekomendasikan makanan berdasarkan perilaku pelanggan. Negosiasi kontrak untuk menentukan biaya pengiriman berdasarkan permintaan dan ketersediaan driver. Driver dispatch untuk memilih driver terbaik, dan bisnis analitik dashboard untuk memberikan informasi performa bisnis kepada manajemen. Kenapa harus Lambda arsitektur? Ada beberapa keunggulan utamanya. Pertama, real-time dan historis bisnis diproses bersamaan. GPS deliver diproses langsung sementara data transaksi lama dianalisis untuk rekomendasi. Kedua, satu infrastruktur bisa menangani banyak kebutuhan sekaligus, mulai dari rekomendasi, prediksi permintaan, sampai deteksi fraud. Ketiga, skalabilitasnya tinggi. Jadi, kapasitas komputasi bisa ditambah fleksibel saat lonjakan transaksi, misalnya saat jam makan siang. Dan terakhir, sistem ini tahan gangguan, karena data tetap tersimpan dan prosesnya bisa diulang tanpa kehilangan data. Sebagai penutup, penerapan big data dan AI melalui Lambda arsitektur ini meningkatkan efektivitas transaksi pelanggan, produksi restoran, distribusi makanan, sampai layanan konsumen. Hasilnya, keputusan bisnis bisa diambil lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien bagi seluruh mitra di ekosistem GoFood. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.